Baik, silakan duduk Pak. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat sore Bapak. Kenalkan saya Dr. Esa, saya dokter jaga di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya Tirta. Umur Bapak berapa? Saya umur 55 tahun. Umur 55 tahun. Bapak berasal dari mana? Saya asal Denpasar. Denpasar. Baik, Bapak datang kemari dengan keluhan apa yang bisa saya bantu? Saya sering sesak nafas. Sesak nafas sejak kapan? Sejak 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya Pak ya. Apakah ada keluhan lain lagi Pak? Saya sering sakit kepala. Sakit kepala. Apakah Bapak pernah merasakan hal yang sama sebelumnya? Tidak, tapi saya punya riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Kalau di keluarga Bapak ada yang merasakan hal yang sama? Ada bapak saya. Baik Bapak. Kemudian apakah Bapak pernah melakukan pengobatan sebelumnya? Tidak terlalu sering. Tidak teratur ya Pak ya. Baik Bapak, di sini nantinya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis dan pembacaan dari hasil foto X-ray yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Di sini saya mohonkan kepada Bapak untuk membuka pakaian Bapak pada bagian atas. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, apabila bersedia, Pak silakan untuk menuju bed yang telah saya sediakan. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, silakan duduk terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis ya Pak ya. Di mana dalam pemeriksaan kali ini nantinya saya akan mengatur posisi Bapak terlebih dahulu dalam posisi 30 derajat. Karena di sini saya tidak melihat adanya titik kolaps ya Pak ya. Pak silakan untuk duduk sebelumnya Pak. Baik, silakan Bapak tidur kembali. Baik Bapak, di sini saya sudah mengatur posisi Bapak dalam posisi 30 derajat. Kemudian Bapak silakan untuk rileks dan tenang saja. Kemudian Bapak silakan untuk menengok ke arah kiri ya Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penekanan di bawah dari angulus mandibula. Baik, selanjutnya saya akan menentukan titik kolaps dengan cara mengerutkan vena ke bagian bawah. Baik, di sini saya sudah menemukan dari titik kolapsnya ya Pak ya. Selanjutnya saya akan mencari yaitu angulus da Vinci, terletak di sini. Kemudian saya akan letakkan mistar pertama pada angulus da Vinci. Kemudian mistar kedua saya akan proyeksikan. Baik, di sini saya sudah mendapatkan hasil proyeksinya ya Pak ya. Pak silakan untuk kembali Pak. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan dari hasil pemeriksaan tekanan vena jugularis ini, di mana kita bisa melihat tadi bahwa hasil dari proyeksi tekanan vena jugularis ini yaitu lebih dari 8 cm air, yang artinya bahwa tekanan vena jugularis Bapak dalam keadaan yang abnormal ya Pak ya. Baik, di sini apakah ada yang ditanyakan kembali Pak? Tidak. Baik, apabila tidak, Pak silakan untuk menggunakan pakaiannya kembali dan tunggu saya di meja pemeriksaan. Saya akan membacakan dari hasil X-ray yang telah saya temukan sebelumnya. Baik, silakan Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Pak ya hasil foto X-ray yang telah saya dapatkan sebelumnya. Di sini kita pertama-tama saya akan memasang foto X-ray ini pada lightbox dengan cara yang benar. Kemudian kita di sini bisa melihat bahwa posisi foto ini diambil dalam posisi PA atau posterior anterior dengan marker yang tidak ada. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa dari foto X-ray ini dinyatakan tidak lengkap karena tidak terdapat adanya suatu identitas pasien, di mana biasanya harus berisi nama, umur, jenis kelamin, dan nomor rekam medis. Kemudian di sini selanjutnya saya akan mengidentifikasi dari komponen foto X-ray ini apakah layak untuk diidentifikasi atau tidak. Di mana terdapat beberapa komponen yaitu area foto, kesimetrisan, inspirasi, dan kondisi dari sinar X. Di sini kita bisa melihat bahwa komponen yang pertama yaitu area foto. Foto X-ray ini sudah diambil dengan area foto yang sangat bagus ini Pak ya, di mana sudah mencakup dari seluruh kafung toraks, di mana kita bisa melihat ada jantung, kemudian lapang paru kanan dan lapang paru kiri. Kemudian selanjutnya komponen yang kedua yaitu
kesimetrisan, di mana kita bisa melihat bahwa jarak antara postus venosus dengan bagian medial dari os clavicula kanan dan kiri memiliki jarak yang sama. Komponen yang ketiga yaitu dari inspirasi, di mana inspirasi dari foto ini sudah diambil secara maksimal, di mana kita bisa melihat dari terlihatnya iga posterior pada bagian iga ke-9. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kondisi dari sinar X, di mana kondisi dari sinar X ini diambil secara cukup, di mana kita bisa melihat adanya vertebra thoracalis 3 dan 4. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi dari bentuk jantung Bapak dan ukuran dari jantung Bapak. Di mana di sini bentuk dari jantung Bapak ini dalam keadaan tidak normal ya Pak ya, di mana terdapat adanya suatu pembesaran jantung. Kemudian untuk lebih memastikannya saya akan melakukan pengukuran jantung dengan menggunakan cardiac index, di mana cardiac index ini terdapat beberapa komponen yaitu T1 ditambah T2 dibagi dengan DT1 dikali 100%. Di sini T1 ini merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke bagian batas jantung pada bagian kanan. Di sini kita sebelumnya akan menarik garis terlebih dahulu dari trakea, kemudian kita akan tentukan dari DT1, DT2, dan DT1. Baik, di sini dari hasil cardiac index ini di mana melebihi dari 50% ya Pak ya, yang artinya bahwa terdapat adanya suatu dilatasi ataupun kardiomegali dari jantung Bapak. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa pinggang jantung Bapak dalam keadaan yang mendatar akibat dari adanya suatu dilatasi ya Pak ya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari segmen-segmen jantung, di mana segmen-segmen jantung ini terlihat bahwa terdapat adanya suatu dilatasi, di mana dilihat bahwa batas kanan dan batas kiri ini dalam keadaan yang abnormal, di mana batas kanan kita bisa lihat dari aorta ascendens, kemudian terdapat atrium dextra, kemudian pada bagian kiri terdapat arteri pulmonalis, pinggang jantung, dan ventricle sinistra. Kemudian di sini juga terlihat bahwa apex cordisnya yaitu tertanam ya Pak ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan mengidentifikasi dari knop aorta, di mana knop aorta ini kita bisa lihat dari A1 ditambah A2, di mana A1 ini merupakan jarak terjauh dari garis tengah menuju ke bagian aorta pada bagian kiri, dan A2 merupakan jarak terjauh dari bagian tengah menuju ke aorta pada bagian kanan. Baik, di sini dari hasil knop aorta ini di mana saya menemukan bahwa penjumlahan dari A1 ditambah A2 ini melebihi dari 4 cm, yang artinya terdapat adanya suatu dilatasi aorta. Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasi dari hilus Bapak, di mana hilus ini sudah dalam keadaan yang normal, di mana bisa dilihat hilus kiri lebih tinggi daripada hilus kanan. Kemudian juga di sini kita bisa melihat bahwa selanjutnya saya akan mengidentifikasi dari corakan vaskular paru Bapak, di mana corakan vaskular paru Bapak ini sudah dalam keadaan yang normal ya Pak ya, di mana kita bisa melihat bahwa corakan vaskular paru pada bagian bawah lebih banyak dan lebih ramai daripada corakan vaskular paru pada bagian atas. Kemudian corakan vaskular paru ini semakin ke perifer, dia semakin mengecil diameternya. Kemudian dari hilus Bapak tadi, di mana diameter RDPA-nya yaitu kurang dari 17 mm, yang artinya tidak dapat adanya suatu dilatasi. Kemudian di sini saya akan mengidentifikasi dari sinus dan parenkim paru Bapak, di mana di sini kita bisa melihat tidak terdapat adanya suatu perkabutan parahilar, yang artinya tidak dapat adanya suatu edema, dan tidak terdapat adanya suatu sudut costopenicus yang dalam keadaan tumpul ataupun perkabutnya Pak ya, sehingga tidak dapat adanya suatu efusi pleura. Baik, dari hasil foto X-ray ini di mana saya menyimpulkan bahwa kesan dari foto ini adanya suatu pembesaran jantung yang mendesak ke bagian paru-paru dengan diagnosis banding berupa kardiomegali, kardiomiopati hipertrofi, dan kardiomiopati dilated. Baik Bapak, sekian dari hasil foto X-ray yang telah didapatkan sebelumnya. Di sini saya akan meresepkan obat untuk Bapak. Nanti Bapak bisa minum ya Pak ya obatnya. Di sini Bapak bisa bawa. Kemudian Bapak silahkan untuk tetap menjaga pola makannya ya Pak ya. Baik, apakah ditanyakan kembali? Baik, apabila tidak, terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu.